Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Saya mau bertanya pada anak-anak kita. Selamat Paskah. Soalnya tanya apa? Waktu ngomong Selamat Paskah, Soalnya ngomong apa? Selamat Paskah juga. Iya, tadi kan saya ingat Panana. Tadi Sonya tanya, apaan sih Paskah itu? Gitu kan? Iya. Ya. Terus jawaban Nanang apa? Telur. Jawaban Nanang Paskah itu telur. Iya. Terus Sonya ngomong apa tentang telur itu? Selamat telur. Selamat telur katanya. Jadi selamat Paskah. Paskah itu apa? Saya jawab telur. Nanti kita dibagi telur. Gitu ya. Jadi Sonya dengan cepat berpikir, oh kalau begitu Paskah sama dengan telur. Berarti selamat telur. Untung kamu nggak ngomongnya selamat bertelur. Iya, silakan duduk lagi. Iya, menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 3 minggu yang lalu, ayam-ayam saya mati. Sudah bertelur banyak. Kurang lebih ada 30. Lalu ya tentu saja hati saya galau, sedih. Ya, galau. Nah, dalam kesedihan itu saya kubur satu-satu. Ayamnya ada 6. Jadi saya kubur satu-satu. Peninggalan telurnya itu saya lihat. Ternyata fertil. Tahu nggak fertil apa? Sempat dibuahi. Jadi saya simpan. Saya beli alat untuk penetas. Perkembangannya menakjubkan. Ternyata dalam telur itu makin hari makin kelihatan ada urat-uratnya. Ada titik satu, lalu uratnya itu seperti laba-laba. Makin lama yang hitamnya itu makin gelap, makin gelap. Saya prediksikan nanti 2-3 hari lagi mungkin bisa menetas. Tadinya saya harapkan pas hari Paskah itu menetas. Jadi terjawablah betul. Seolah-olah mati ya telur itu. Tapi di dalamnya itu ada kehidupan. Dia tidak mati. Tuhan kita juga demikian. Ia mati turun ke dalam dunia orang mati 3 hari. Lalu ia bangkit. Kenapa maut tidak dapat menguasainya? Kubur kosong. Kita nyanyi yuk. Nyanyi. Kita panggil Om Yensung sama Om John. Ya, kita akan bernyanyi. Nyanyi Yesus yang bangkit ya. Tadi soalnya saya minta nyanyinya kayak gimana? Diem aja begitu? Mukanya harus ceria. Muka yang gembira. Kita nyanyi Yesus yang bangkit. Tadi kita sudah nyanyikan, tapi ini versi anak-anak sekolah minggu, ya. Kesusahan. Sebentar, nggak apa-apa. Robert, nyanyi yuk. Kita nyanyi, yuk. Nyanyi ke sini. Seru nih. Ayo kita nyanyi. Ya, siap, oke? Ya. Nyanyi harus gembira ya. Ya, 1, 2, 3. Pegang. Yesus namanya menyembuhkan, menyuntikkan, takkan mati.
esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat dia hidup. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyuntikkan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sama-sama kita nyanyi ya. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Membuktikan dia hidup. Iya, anak-anak kita mengajarkan pada kita kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Bapak Ibu, saya akan memberitakan firman Tuhan dengan ngobrol saja ya. Anak-anak, Ya, kalau tadi baca dengan Injil ya, dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. ya. Itu kan mengenai kebangkitan Yesus ya. Nah itu sebenarnya apa sih Pak yang Bapak mau sampaikan mengenai kebangkitan Yesus dari bagaimana itu? Apa yang mau disampaikan? Sebenarnya lebih tepatnya bukan saya yang mau menyampaikan. Alkitab yang mau beritakan kepada kita tentang kebangkitan itu. Tradisi gereja ini ada dua hal tentang kebangkitan, ya. Yang pertama itu kubur kosong. Lalu kemudian adanya perjumpaan. Perjumpaan dari pesan ilahi yang menegaskan tentang maknanya kubur kosong itu. Sebab kalau kubur kosong saja, sebenarnya itu bukan merupakan bukti yang sangat kuat. Bisa saja spekulasinya macam-macam. Kubur ini kok bisa kosong? Bisa terjadi. Para murid mungkin mengambilnya. Atau para pejabat yang menjaga di situ juga bisa. Kuburnya kosong. Tapi beruntunglah di situ ada pesan ilahi melalui tadi yang cermat membaca, mendengar Alkitab itu. Siapa yang menyatakan itu? Ada makhluk surgawi. Ada dua orang berpakaian putih berkilau. Dia menyatakan bahwa Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Jadi ada kubur kosong, bukti faktual, nyata. Tapi ada juga pesan ilahi yang menegaskan kenapa kubur itu kosong. Gitu. Oke Pak, berarti pertanyaan kedua saya sudah terjawab nih sama Bapak.
Kira-kira apa yang dimaksud dengan kubur kosong dalam konteks peristiwa Paskah ya? Kira-kira gitu ya Pak? Iya. Nah, jadi kubur kosong, Yesus bukan ada yang memindahkan jenazahnya. Tetapi di situ jelas sesuai dengan apa yang sudah dikatakannya ketika ia di Galilea. Jadi Yesus sudah ngomong itu kepada para muridnya, bahwa nanti dia akan menderita sengsara, disalibkan, mati, lalu pada hari yang ketiga bangkit. Ini lupa. Saya mau nanya, boleh nggak? Kira-kira kenapa sih mereka tuh lupa? Lupa mungkin karena pertama waktu diberitahukan mungkin ya sekedar lewat Pak ya, mungkin ya. Iya. Tapi pada saat kejadian waktu Tuhan Yesus disalib, kan pada kabur sebagian Pak. Pada ketakutan, mungkin karena ketakutan jadi lupa. Ketakutan, lupa. Lalu didengarnya hanya sambil lalu, sepintas saja. Padahal Injil itu menceritakan Yesus mengingatkan para murid itu berapa kali coba? Peringatan pertama, peringatan kedua, ada 3 kali. Tapi mereka ini lupa, terskip nih. Kalau kita melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan itu skip gitu ya, kelewat, kira-kira kenapa bisa terjadi begitu? Karena kita concern dengan yang lain ya. Kita concern dengan yang lain, maka yang harusnya kita selesaikan jadi terlewat. Karena murid-murid punya concern yang lain, maka ucapan Yesus yang sudah 3 kali itu dinyatakan, maka yang terjadi adalah lupa. Begitu kira-kira ya dari pesan ini, sehingga malaikat Tuhan itu perlu mengingatkan lagi. Perlu disadarkan lagi. Begitu. Nah, kalau kita juga sering mendengar nih Pak ya, mungkin tiap tahun atau mungkin di beberapa kali khotbah kalau bahas mengenai kubur kosong, itu yang pertama-tama selalu diceritakan. Yang pertama-tama kali datang ke kubur kosong itu adalah perempuan nih Pak. Nah, budaya Yahudi pada saat itu kan patriarki ya. Istilahnya patriarki tahu nggak? Ada yang tahu nggak patriarki? Jangan bilang budaya aki-aki ya. Patriarki itu artinya menjunjung tinggi derajat kaum laki-laki. Jadi selalu banyak kan diceritain di Alkitab tokohnya laki-laki, jarang yang perempuan diceritain. Nah ini kok kubur kosong ditemukan pertama kali oleh anak perempuan, kenapa tuh Pak? Bapak Ibu menyadari nggak sih? Atau bertanya nggak seperti Pak Stefanus ini? Kenapa justru kok perempuan yang menjadi saksi pertama? Memang kalau Bapak Ibu bandingkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada tokoh yang disebutkan berbeda, ya. Ada jumlah yang berbeda. Tapi Maria Magdalena itu yang disebut Lukas Magdala itu hampir semua tercatat di situ. Nah, kembali ya, kenapa kok kaum perempuan yang menjadi saksi pertama ini? Nah, saya mendekatinya dengan cara pikir patriarki tadi, rasional. Saya laki-laki ya. Karena yang terjadi seringkali kan laki-laki melihat, memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat, dengan kepalanya, dengan rasionalitasnya. Oleh karena itu, ini nih guru saya, Yesus ini ditangkap, dianiaya, dibunuh. Kalau begitu, maka yang terjadi, bisa saja para penguasa ini akan menumpas habis. Oleh karena itu jangan dekat-dekat. Kita lihatnya jauh-jauh saja memantau. Sedangkan para perempuan itu mereka, apalagi Ibu Yesus, Maria,
Mereka punya emosional, kedekatan, perasaan yang begitu dekat dengan Yesus. Coba bayangkan ya, apakah seorang ibu hanya bisa menonton saja dari jauh ketika anaknya teraniaya, ketika anaknya dibantai? Pasti ibu itu kan punya rahim di sini, bergejolak. Dia akan berusaha untuk dekat. Umumnya perempuan seperti itu. Memang tidak semuanya, tetapi umumnya. Maka masuk akallah ketika Yesus itu disalibkan, mati, lalu Yusuf Arimatea meminta mayatnya, menurunkannya, perempuan-perempuan inilah yang dekat, tapi tidak berani menyentuh. Perempuan-perempuan inilah yang tetap ada di kubur itu. Maka jelas secara nalar mereka yang paling dekat inilah. Itu secara emosional. Tapi secara pesan yang ingin mau disampaikan, bahwa sebenarnya perempuan yang tadinya tidak dianggap, warga kelas 2 mungkin pada zaman itu, mereka inilah yang kemudian diangkat oleh Tuhan untuk menjadi saksi utama. Bapak Ibu, pernah kita atau masih ingatkah kita ketika Tuhan Yesus lahir? Versi Injil Lukas, siapa yang pertama-tama diberitakan Yesus Mesias lahir itu? Siapa, Tri? Gembala ya? Masih ragu ya? Gembala. Ya, kaum gembala. Lagi-lagi kaum gembala itu siapa? Kesaksian mereka kalau melihat sesuatu peristiwa dan terhubung dengan misalnya tindakan-tindakan kejahatan, mereka tidak akan dipercaya di pengadilan sebagai saksi. Kenapa? Karena gembala. Perempuan juga sama. Ia tidak bisa pada masa itu, tidak bisa dijadikan saksi dalam ruang pengadilan untuk menceritakan kebenaran. Nah, justru yang seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kebangkitan itu. Ini dari sisi Tuhan memakai orang-orang yang di luar hitungan manusia pada saat itu. Maka tepatlah nanti Paulus akan mengatakan bahwa salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat. Tapi salib adalah hikmat Tuhan bagi mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan orang yang berhikmat itu. Kurang lebih begitu. Wah, luar biasa, Pak. Menarik sekali pembahasannya. Pak, itu kan kalau boleh dibilang, tadi Pak Bapak Anak ceritakan itu mengenai drama yang saat itu pada konteks ya. Sekarang saya mau ajak Bapak nih konteks saat ini, Pak. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya deh. Sekarang kan Indonesia boleh dibilang perekonomian, mungkin bukan Indonesia aja ya, dunia perang dagang yang diciptakan sama si Trump itu, saya bilang si Trump ya, karena dia lumayan agak bikin ulah nih ceritanya ya, sehingga perang dagang nih ceritanya, khususnya dengan China. Itu kan membuat perekonomian salah satu negara yang terdampak Indonesia kena juga nih Pak. Iya. Nah sekarang sebenarnya dengan menghadapi perekonomian yang sulit makin lama, khususnya emak-emak nih kalau belanja, pasti berasa nggak harga cabai naik? Berasa ya, harga semua bahan makanan naik semua, ikut naik. Nah sekarang bagaimana kita memaknai Paskah Pak dalam kondisi seperti ini? Bagaimana memaknai Paskah hari ini? Ini pertanyaan ada lompatan sebenarnya ya. Tadi ketika warta perempuan itu tidak dipercaya, tetapi kemudian menjadi berita yang dahsyat tentang kebangkitan itu. Lalu dampaknya apa bagi para mereka yang diberitakan itu kan? Nah sekarang kita mendengar pesan Paskah itu, dampaknya apa nih buat kita? Apakah hanya begini-begini saja peringatan tiap tahun? Ada telur nanti, ada kisah kelinci, ada macam-macam?
Tapi kena mengena nggak dalam hidup kita? Nah, saya akan menghubungkan ini dulu nih. Perempuan yang tidak dipercaya itu. Dia menyampaikan dengan polosnya kepada mereka, yang dimaksud mereka itu para rasul-rasul yang kaum pria itu. Mereka mengatakan, Yesus bangkit, kuburnya kosong. Saya sudah melihat, menyaksikan sendiri, dan malaikat Tuhan yang menyatakan itu. Apa jawab mereka? Mereka menganggapnya, catatan Injil itu ya, mereka menganggapnya ini omong kosong. Ini omong-omong doang. Gitu. Omong kosong. Omong kosong itu dalam terjemahan Yunaninya adalah mereka itu seperti mengigau. Ya. Seperti mengigau saja. Oh, ngigau gitu. Nah, kenapa ini? Perlu kita gali tadi. Selain perempuan itu tidak dipercaya, lalu mereka ini sudah tertimbun dengan apa? Banyak lapisan-lapisan di situ. Sehingga terang kebangkitan yang sudah diberitakan di Galilea itu ternyata lupa. Terang itu jadi redup, tertutup. Lapisan-lapisan itu harus dibuka, yaitu apa? Harapan mereka tentang Mesias. Harapannya adalah Mesias itu Mesias penakluk. Mesias superpower, superhero. Ternyata Yesus nggak begitu. Mereka kecewa, sedih. Lalu kekecewaan lain. Terus menumpuk kesedihan itu. Hingga membungkam ini. Dan mereka melihat berita kebangkitan itu omong. Nah, hari ini ketika kita begitu banyak menghadapi persoalan. Tidak hanya tadi ekonomi. Bisa jadi kehidupan kita sendiri. Dengan kesehatan kita sendiri. Dengan kemelut keluarga. Maka itu bisa menutup tuh berita itu. Kebangkitan itu. Jadi terang itu kita nggak percaya. Nah, relevannya apa buat kita? Maka itu harus disingkapkan dulu sih sebenarnya. Nanti kita akan bisa melihat ternyata Yesus yang bangkit itu menolong saya untuk menatap hidup ini dengan baik, dengan optimis. Berita kebangkitan akan sangat efektif, akan sangat baik kalau Anda dan saya tidak hanya sibuk berteori, tetapi menghidupinya. Ketika kita terpuruk dalam hidup ekonomi kita, di depan ada godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi kita berpegang, tidak. Pasti ini ada jalan Tuhan yang menolong saya untuk bangkit. Ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami di rumah ada konflik, kita tidak akan ambil jalan pintas. Kenapa? Aku harus hadapi dengan berani. Kan tadi nyanyinya begitu. Hari esok di tangannya. Karena dia bangkit itu. Jadi kebangkitan yang otentik mestinya ada di dalam diri setiap para murid, setiap kita. Para murid itu, Petrus, dia tadinya ngomong-omong kosong, dia membuktikan sendiri, lalu kemudian dipulihkan oleh Tuhan, nanti dalam Injil Yohanes itu jelas sekali, Yesus berjumpa dengan dia, memulihkan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus jadi pulih. Ketika pulih, dulu Yerusalem yang sangat ditakuti, pintu-pintu ruangan dikunci karena mereka takut. Tapi Petrus kemudian tampil. Ketika peristiwa Pentakosta itu, dia memberitakan luar biasa tentang Yesus yang bangkit. Keberaniannya luar biasa. Kenapa? Karena dia bangkit. Nah, Anda dan saya bagaimana? Apa yang hari ini Anda dan saya takuti? Ketakutan yang paling memuncak adalah maut. Maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Jadi sekarang harusnya kita hidup dengan optimis tapi tidak sembrono. Ya, tidak terabas saja, tetapi keyakinan iman itulah yang menolong kita. Kebangkitan itulah bangkit dalam diri kita. Para murid bangkit semuanya. Sehingga mereka berani memberitakan Injil Tuhan. Kita ada hari ini menjadi umat Tuhan,
oleh karena peristiwa kebangkitan itu nyata, iman Paskah itu membentuk para murid itu untuk berani. Rasanya sih itu gitu ya, yang boleh kita relevansikan dalam hidup ini. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Jadi Oke. kita memiliki semangat, bukan hanya saya, mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara semua juga memiliki keyakinan yang kuat bahwa apapun kondisi kehidupan kita, tapi Tuhan mau tetap hadir dan memberikan kebangkitan di dalam semangat kita untuk mengikut dan menjadi muridnya yang setia. Makasih Bapak. Saya duduk ya Pak ya. Ya. Bapak, lanjutkan, silakan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua merefleksikan dengan menyamakan kita dengan perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan yang berjumpa dengan kubur kosong, lalu diberi pernyataan, Yesus tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Mungkin pada suatu saat Anda akan tidak dipercaya orang. Bisa jadi Anda dilecehkan. Bisa jadi Anda dibilang pemimpi dan pengigau. Tetapi yakinlah ketika iman kebangkitan itu ada di dalam diri saudara, maka Tuhan akan menguatkan Anda. Tuhan memakai itu bukan orang-orang yang hebat, tapi orang-orang yang sederhana, para nelayan, gembala, para perempuan, untuk menjadi saksi. Bukan hanya kebangkitannya, tapi pelayanan Tuhan Yesus. Untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Maka yang seharusnya terjadi adalah kita belajar pada diri kita. Atau belajar pada murid-murid Tuhan. Pada kaum perempuan itu. Betapapun sederhananya. Aku bisa loh memberitakan, mewartakan kebangkitan Tuhan itu. Syaratnya cuma satu. Anda berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Jangan mencari kuburnya yang kosong kemana-mana, tetapi lakukanlah. Berilah diri kita kesempatan untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan yang bangkit itu. Berilah hidupmu dijamah oleh kasih Tuhan itu. Pasti engkau akan menjadi saksi kebangkitannya yang mewartakan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus itu. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk hidup sebagai anak-anaknya yang menyaksikan, mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.